Dokumen-dokumen resmi? Ya ampun, kelihatannya kaku dan birokratis banget ya. Tapi gimana kalau saya bilang, di dalam setiap lembar formulir ini sebetulnya ada sebuah cerita. Sebuah narasi tentang kerja keras, target, dan pencapaian selama 1 tahun penuh. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, yang kita lihat sekarang ini bukan kertas biasa. Ini adalah rangkuman 1 tahun kerja seorang pegawai. Semua target, semua tantangan, dan hasil evaluasinya ada di sini. Ini kayak potret kinerja mereka dalam satu frame. Sekilas lihat, wah pusing juga ya, banyak tabel, istilah-istilah teknis. Tapi percaya deh, di balik semua kerumitan ini, ada kisah manusia yang menarik buat kita gali. Yuk kita cari tahu bareng. Nah, setiap cerita yang bagus kan pasti punya tokoh-tokohnya. Jadi untuk memulai penelusuran kita kenalan dulu yuk sama siapa aja sih yang jadi pemeran utama dalam proses evaluasi ini. Strukturnya langsung kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat di bagian paling atas dokumennya, ada 3 nama dengan peran yang beda-beda. Ini langsung nunjukin kalau proses penilaiannya itu nggak main-main, ada lapisannya. Jadi, ini dia nih para tokoh kita. Pertama ada Bapak Nur Hasan. Ini dia pegawai yang lagi kita kepoin kinerjanya. Lalu ada Bapak Amri, atasan langsungnya yang menilai. Dan di atasnya lagi ada Ibu Sulistiawati sebagai atasan dari atasannya. Mereka bertiga inilah pusat dari cerita kita kali ini. Oke, tokohnya udah kenal. Sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Misinya apa sih? Kalau bahasa resminya, ini namanya SKP, Sasaran Kinerja Pegawai. Anggap aja ini semacam blueprint atau peta jalan untuk semua tujuan yang harus dicapai dalam 1 tahun. Nah, poin pentingnya di sini. Ini bukan sekedar daftar kerjaan yang nggak jelas. Bukan. Ini adalah target-target yang super konkret, yang bisa diukur. Jadi jelas banget apa yang harus dicapai. Biar gampang bayanginnya, kita ambil satu contoh tugas aja ya. Di sini ditulis salah satu targetnya adalah penginputan data ijazah elektronik. Nah, ini contoh nyata dari pekerjaan yang harus diselesaikan. Bahasa birokrasi kadang emang suka bikin dahi berkerut ya. Tapi intinya sih simpel banget. Tugasnya itu mastiin data ijazah dari semua siswa kelas 12 masuk ke sistem elektronik. Jelas kan? Dan ini bukan kerjaan enteng loh. Angkanya itu spesifik banget, 378 siswa. Coba deh bayangin, untuk satu target ini aja, skalanya segitu. Ini ngasih kita gambaran nyata soal volume pekerjaan Bapak Nur Hasan. Nah, ini dia bagian paling serunya. Rencananya udah ada, targetnya jelas. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana realisasinya? Apa yang sebetulnya terjadi di lapangan? Sesuai harapan nggak ya? Slide ini nunjukin prosesnya dengan sempurna. Di sebelah kiri, kita punya dokumen perencanaannya, si SKP tadi. Terus di sebelah kanan, itu dokumen evaluasinya. Jadi kita bisa langsung bandingin nih antara janji dan bukti. Yuk kita lihat rapornya. Data siswa target 1.141 dokumen, realisasinya 1.141 dokumen. Beres! Data ijazah target 378 siswa, realisasinya 378 siswa juga. Beres! Data jam mengajar 60 dokumen tercapai juga. Bahkan sampai pelatihan teknis pun targetnya terpenuhi. Wah, ini sih keren banget. Semua targetnya kena. Tapi tunggu dulu, penilaian kinerja yang komprehensif itu bukan cuma soal angka dan centang di daftar tugas. Ada sisi lain yang sama pentingnya, yang melengkapi gambaran utuh kinerja seseorang. Nah, ini dia. Selain hasil kerja yang bisa dihitung, ada juga penilaian terhadap perilaku kerja. Bagian ini tuh intinya menilai bukan cuma apa yang dikerjakan, tapi juga gimana cara mengerjakannya. Sikap dan interaksi di tempat kerja juga dihitung. Dokumen ini pakai 7 nilai inti. Dan salah satunya adalah harmonis. Apa sih maksudnya? Ya, seperti yang tertulis di sini, bisa menghargai perbedaan, proaktif bantu teman, dan intinya bikin suasana kerja jadi enak dan positif. Dan yang paling keren, ini bukan cuma konsep abstrak loh. Lihat deh, ekspektasi dari pimpinannya spesifik banget dan bisa langsung diterapkan. Membangun komunikasi terbuka, siap bantu tanpa diminta. Ini nunjukin kalau proses evaluasinya tuh benar-benar mendalam. Oke, setelah kita analisis hasil kerja yang terukur dan perilaku kerja yang lebih kualitatif, kita sekarang sampai di babak penentuan. Inilah kesimpulan akhir dari seluruh cerita penilaian ini. Semua data, observasi, dan analisis selama setahun itu akhirnya mengerucut jadi satu predikat tunggal.
Nah, di baris keempat dokumen ini, kita bisa lihat ada satu kolom khusus tempat keputusan final itu dicatat. Dan inilah hasilnya. Predikat kinerja akhir untuk Bapak Nur Hasan di tahun 2025 adalah baik, simple, padat, dan jelas. Sebuah pengakuan resmi atas semua kerja keras dan perilakunya. Prosesnya kemudian ditutup secara resmi. Begitu tanda tangan dari pegawai dan para penilai dibubuhkan, ditambah stempel resmi, seluruh evaluasi ini jadi sah dan final pada bulan Januari 2026. Selesai. Jadi setelah kita bedah semua ini, kenapa sih dokumen kayak gini penting banget? Ini bukan cuma soal birokrasi loh. Buat pegawai, ini ngasih kejelasan target. Buat publik, ini soal akuntabilitas. Dan yang paling penting, ini nunjukin gimana kerja keras satu orang bisa nyambung ke tujuan besar sebuah organisasi. Oke, sebagai penutup, coba kita renungin sebentar. Bayangin deh, kalau semua usaha, semua tantangan, dan semua keberhasilan kamu selama setahun terakhir itu ditulis di selembar kertas kayak gini, kira-kira cerita apa ya yang bakal tergambar tentang diri kamu? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita pikirkan, kan?